Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya di sini akan menjelaskan mengenai literasi kesehatan dan literasi sains. Yang pertama yaitu literasi kesehatan. Literasi kesehatan yaitu kemampuan individu untuk mendapatkan, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka. Dan untuk teori literasi kesehatan berfokus pada pemahaman dan penerapan informasi kesehatan untuk membuat keputusan yang efektif dan berdaya guna bagi individu. Beberapa teori kesehatan yaitu yang pertama teori aksi beralasan atau theory of reaction action. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya yang merupakan hasil dari sikap terhadap perilaku dan norma subjek. Yang kedua yaitu model keyakinan kesehatan. Model ini berfokus pada bagaimana keyakinan seseorang tentang kesehatan memengaruhi perilaku. Yang ketiga yaitu teori pemrosesan informasi. Teori ini menekankan bahwa individu akan lebih efektif dalam membuat keputusan kesehatan jika informasi yang disajikan mudah dipahami dan relevan. Yang keempat yaitu teori pembelajaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan perilaku orang lain dan hasil dari perilaku tersebut. Yang kelima yaitu model literasi fungsional, interaktif, dan kritis. Model ini memisahkan literasi kesehatan ke dalam 3 tingkat yaitu literasi fungsional, literasi interaktif, dan literasi kritis. Yang keenam, teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana ide atau praktik baru menyebar dalam masyarakat. Dan manfaat literasi kesehatan bagi anak usia dini yaitu sangat penting karena memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka di masa yang akan mendatang. Bisa kita kelompokkan manfaatnya yaitu yang pertama pemahaman dasar tentang kesehatan, yang kedua pencegahan penyakit, yang ketiga perkembangan fisik yang optimal, yang keempat perkembangan sosial dan emosional anak, yang kelima membentuk kebiasaan sehat sejak dini, yang keenam kemandirian dalam menjaga kesehatan, yang ketujuh kesiapan belajar bagi anak, dan yang ke-8 yaitu penurunan risiko obesitas dan penyakit kronis. Apa saja sih program yang harus kita lakukan untuk literasi kesehatan bagi anak usia dini? Yang pertama yaitu program edukasi kebersihan diri. Program ini mengajarkan anak-anak pentingnya menjaga kebersihan diri melalui kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu program nutrisi sehat, mengajarkan anak-anak pentingnya makanan-makanan sehat dan bergizi untuk pertumbuhan mereka. Dapat kita melakukan kegiatannya itu mengenalkan sayuran, buah, dan makanan sehat lainnya melalui permainan, buku cerita, atau dengan kegiatan memasak atau menyiapkan makanan sehat bersama anak. Yang ketiga yaitu program aktivitas fisik, memperkenalkan pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan tubuh, yaitu contohnya mengadakan sesi olahraga sederhana seperti bermain bola, lari, atau senam anak. Yang keempat program edukasi kesehatan mental, mengajarkan anak menganalisis dan mengekspresikan emosi serta pentingnya menjaga kesehatan mental. Yang keempat, program edukasi kesehatan mental. Program ini mengenali anak untuk mengekspresikan emosi serta pentingnya menjaga kesehatan mental. Untuk kegiatannya itu menggunakan boneka atau cerita untuk mengajarkan anak tentang emosi, senang, sedih, dan marah. Yang kelima, program pendidikan pencegahan penyakit, mengedukasi anak tentang cara mencegah penyebaran penyakit. Contoh kegiatannya itu mengajarkan pentingnya menggunakan masker, menutup mulut saat batuk, dan menjaga jarak sosial ketika sakit. Yang keenam, program keselamatan diri, mengajarkan anak-anak bagaimana menjaga keselamatan diri dalam berbagai situasi. Selanjutnya, kita bisa mengajarkan anak sebelum tidur atau sesudah makan untuk menggosok gigi. Selanjutnya, apa itu literasi sains? Literasi sains adalah kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Untuk teori literasi sains mencakup yaitu yang pertama model literasi sains PISA. Model ini dikembangkan oleh OECD untuk mengevaluasi literasi sains siswa di seluruh dunia. Yang kedua yaitu model kognitif dalam literasi sains, menekankan pada proses berpikir dan terlibat dalam memahami dan menggunakan informasi. Yang ketiga teori pembelajaran konstruktivis. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang keenam, teori sosial kognitif. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan bahwa individu dapat belajar dari pengalaman orang lain. Yang kelima, model sains sebagai praktik. Teori ini menekankan bahwa sains tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang proses dan praktik yang terlibat dalam penyelidikan ilmiah. Yang kedua yaitu mengembangkan rasa ingin tahu pada anak. Yang ketiga, memperkuat pemahaman konsep dasar. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran lingkungan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan sosial. Yang keenam, mengajarkan materi ilmiah. Dan yang ketujuh, mempersiapkan untuk pendidikan selanjutnya.
Untuk programnya kita bisa melakukan kegiatan eksperimen sederhana, yaitu melakukan eksperimen sains sederhana dan aman untuk anak-anak. Yang kedua, kita bisa mengajarkan anak-anak keluar ruangan untuk mengamati alam seperti taman, kebun, atau hutan. Yang ketiga, menggunakan buku cerita atau video yang mengandung konsep-konsep sains. Cerita dapat diikuti dengan diskusi atau aktivitas yang terkait. Yang keempat, permainan edukatif menggunakan permainan yang berkaitan dengan sains seperti puzzle tentang sistem tata surya atau permainan peran yang melibatkan profesi ilmuwan. Selanjutnya itu kegiatan berkebun, yaitu mengajak anak untuk terlibat dalam kegiatan berkebun seperti menanam sayuran atau bunga. Selanjutnya itu mengadakan sesi workshop di mana anak-anak dapat melakukan berbagai kegiatan sains seperti membuat slime, menciptakan alat sederhana atau percobaan fisika yang mendasar. Selanjutnya mengajarkan anak-anak tentang pentingnya makanan sehat dan pola makanan seimbang melalui kegiatan memasak sederhana atau diskusi tentang makanan bergizi. Yang terakhir, mengadakan sesi di mana anak-anak dapat mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang mereka amati dan berdiskusi tentang jawaban bersama teman dan guru. Atau kita juga bisa melakukan proyek seperti proyek kelompok di mana anak-anak dapat bekerja sama untuk menjelajahi topik sains tertentu seperti lingkungan atau cuaca. Kita juga dapat memperkenalkan anak-anak pada alat dan aplikasi sains yang sesuai dengan usia mereka. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai literasi kesehatan dan literasi sains. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.